terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, Yesus. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau engkau menikmati kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau menikmati kemurahan Tuhan, kalau engkau masih ada sampai saat ini, kalau kita masih boleh bersuka cita di pagi hari ini, mari naikkan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jambahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus bekerja, amin. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku, amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, oh, yang
kasih Roh Kudus. Buat setiap apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Roh Kudus. Kami sungguh menikmati betapa Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa dalam hidup kami. Karena itu pagi ini Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini Tuhan. Betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini Tuhan. Ini semua anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk itu Bapa dalam sorga, kesempatan yang indah ini Tuhan, kami ingin pergunakan untuk memuji Engkau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan.
Karena oleh kebaikan-Mu Tuhan, kami masih boleh ada kuat sehat diberkati sampai pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Allah Roh Kudus bekerja. Allah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami semua. Karena lewat ibadah ini Tuhan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang kekurangan boleh dicukupkan, bahkan yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuasa Allah Roh Kudus Engkau boleh bekerja Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian Tuhan. Baik pemain musik yang ada, singers yang ada Tuhan, pemimpin pujian, sampai yang menyampaikan firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap gangguan kuasa kegelapan kami percaya telah dipatahkan oleh kuasa-Mu. Dan kami semua Tuhan, ada konsentrasi untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami segera mulaikan ibadah kami Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau engkau ada orang-orang yang diberkati Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, saya rindu menyapa engkau yang ada di rumahmu, jemaat GPD Immanuel RR1, bahkan siapa saja yang boleh mengikuti ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya engkau adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Pastikan kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus menguasai kehidupan kita, Roh Kudus akan kerjakan sukacita. Haleluya. Saat ini kita mau menari karena Roh Kudus yang kerjakan sukacita di dalam kehidupan kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Haleluya. Menari ya. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus akan kita menari. Amin. Ada di dalamku, ku kan menari. Mari menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Seperti daun yang menari ketika dia memuji Tuhan. Mari kita menari karena Roh Kudus ada. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari seperti not menari. Ku kan menari. Kita mau menari ketika memuji Tuhan. Seperti Daud, dia menari-nari untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita yang percaya
mengerjakan sukacita. Haleluya. Haleluya. Anggur baru tercurah. Amin. Roh Kudus bekerja di setiap hati yang rindu. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Roh Kudus memulihkan setiap umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Amin. Yes, amin. Hari inilah harinya dimaksud Tuhan, saat pembebasan tiba. Nyanyikan dengan iman dan penuh kuasa dalam nama Yesus. Belenggu dosa tadi patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anugerah tercurah penuhi, yes, penuhi umat Tuhan dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, Roh Kudus mengerjakan sukacita, memulihkan umat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah, yes, amin, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Ada pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya, puji Tuhan. Belenggu dosa mari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi kami dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, yes, ada sukacita yang Tuhan limpahkan. Amin. Minyak baru tercurah, yes, haleluya, nyata kuasanya. Haleluya, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, Roh Kudus tercurah, api kemuliaan-Nya di tempat ini. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Api kemuliaan tercurah, puji Tuhan, penuhi kami dengan api kemuliaan-Mu. Api kemuliaan-Mu tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dialah Raja, Yesus Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus.
bekerjalah, ya Roh Kudus bertakhta lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Yes. Kau terutama di hidupku. Lah, ya Roh Kudus bekerja, bertakhta lebih lagi Tuhan. Roh Kudus, amin. Urapanmu, biar urapanmu Tuhan, biar lawatanmu menjadi bagian kami. Sebab itu yang ku perlu Tuhan. Yes. Kau terutama di hidup, bekerjalah, bekerjalah. Yes. Ya Roh Kudus bekerja, suka-sukamu Roh Kudus, karya di dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Amin. Lawatanmu Tuhan tercurah, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Kau terutama di hidup. Katakan kau yang terutama. Amin. Kau terutama di hidupku. Haleluya. 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 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Sebab kau yang terutama dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pujian kami bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau disenangkan sehingga Engkau telah siapkan berkat-berkat yang luar biasa, Haleluya. yang dahsyat, yang hebat melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Firman yang menyelamatkan, firman yang berkuasa memulihkan, firman yang berkuasa menyembuhkan, dan firman itu adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Diberkati setiap hati yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Pengurapan-Mu terus bagi hamba-Mu ketika memberitakan kabar kesukaan, yaitu firman. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, sehingga kami semua diberkati. Hamba-Mu dalam pemakaian Tuhan dan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini adalah merupakan hari, juga merupakan hari terakhir di bulan kelima, bulan Mei, di tahun 2020 ini. Dan kita bersyukur Tuhan berikan kita kesempatan untuk memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Hampir semua orang hari ini mungkin tertuju pada Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika satu peristiwa yang terjadi yang menggemparkan Yerusalem dan sekitarnya, sampai orang bingung, orang termangu-mangu, orang melihatnya dalam keadaan yang apa yang sedang terjadi, saudara. Dan ternyata itu adalah penggenapan nubuat yang berabad-abad yang lalu telah dinubuatkan oleh nabi-nabi, termasuk Nabi Yoel. Menubuatkan ini sekitar 800-900 tahun sebelum terjadi peristiwa ini. Dan kemudian Petrus menjelaskan ini,
bagaimana nubuat ini sedang digenapi. Ada satu kegerakan yang terjadi, yaitu gerakan ini adalah gerakan yang kemudian melahirkan gereja Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat bagian pembacaan kita pada hari ini. Namun saya tidak akan membaca dari ayat yang pertama, Kisah Rasul pasal yang kedua. Tetapi Kisah Rasul pasal yang kedua itu ada 3 topik yang dicatat di sana. Yang pertama adalah Pentakosta. Itulah hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul dan murid-murid yang berkumpul di Yerusalem. Di kamar loteng itu, dalam catatan Alkitab, yang berkumpul ada sekitar 120 orang banyaknya. Dan mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah, kata-kata asing. Mereka mulai dalam manifestasi ini, lalu kemudian Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dia mulai memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi Roh Kudus memakai orang-orang untuk memperkenalkan Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah penyembuh kita. Dia adalah penolong kita. Dan dia yang senantiasa menyertai kita. Nah, sesudah itu ada satu topik. Bagaimana kita melihat cara hidup jemaat yang pertama. Dan ini adalah merupakan implementasi dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya berhenti pada bahasa roh. Perhatikan ini baik-baik. Saya bisa mengatakan bahwa ketika orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa dengan bahasa-bahasa roh. Tapi itu adalah merupakan bagian awal dari pekerjaan Roh Kudus. Karena masih begitu banyak hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus sesudah itu. Termasuk apa yang akan saya bacakan pada kesempatan di hari Pentakosta ini. Mari kita melihatnya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya akan memulai pembacaan dari ayat 41 sampai 47. Kita perhatikan pembacaan awal kita di hari Pentakosta ini. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 41 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama saya sampaikan di sini dulu untuk pembacaan, konteks ini sampai ayat 47. Tapi mari kita melihat 2 ayat pembacaan di ayat yang ke-41 dan ayat 42. Roh Kudus tidak hanya berhenti dalam satu bagian, tapi ada bagian-bagian yang lain yang akan melengkapi gereja. Sehingga gereja mengalami 2 pertumbuhan sekaligus. Pertumbuhan kuantitas, jumlah, dan pertumbuhan kualitas, mutu, kehidupan rohani. Ini semua dikerjakan oleh Roh yang satu dalam berbagai karya yang dia lakukan untuk gereja. Nah, sesudah Petrus berkhotbah, ada banyak orang yang menanggapi tentang khotbah itu dan mereka memberi diri dibaptis. Penjelasan ini menyebutkan bahwa hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Satu ledakan jumlah jiwa yang begitu sangat luar biasa ketika hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Kuasa itu bekerja dalam setiap hati. Kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, ketika mereka mendengar bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan, maka hati mereka seperti disayat sembilu. Mereka bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami lakukan? Bertobat, beri diri dibaptis, kamu akan menerima karunia roh. Saudara, saya menjelaskan pada kemarin tentang bagaimana bahasa roh sebagai tanda kepenuhan dan bahasa roh sebagai karunia. Karunia itu harus diartikan.
Karena itu saya ingin membawa kita dalam pemahaman bahwa Roh Kudus itu bukan cuma bahasa roh. Tapi mari kita melihat penerapannya, implementasi daripada Roh Kudus itu langsung merupakan satu gerakan yang hebat di dalam jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula. Ketika mereka sudah bertambah sekitar kurang lebih 3.000 jiwa, apa yang mereka lakukan? Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam mereka? Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka harus belajar. Gereja harus belajar. Kalau kita tidak belajar, kita tidak beroleh pengetahuan. Bahkan belajar itu adalah seumur hidup. Long life education. Kita belajar terus sepanjang masa kehidupan kita. Kita belajar. Kita tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu sekuler, tapi kita juga belajar tentang gereja, tentang cara hidup kita sebagai orang gereja. Kalau orang tidak belajar, dia tidak akan memahami cara hidup sebagai orang-orang percaya, cara hidup sebagai gereja Tuhan. Mari kita lihat, mereka belajar, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul bertindak sebagai guru-guru yang mengajar mereka tentang apa arti kehidupan dalam Tuhan dan apa arti kehidupan dalam Roh Kudus. Yang pertama, implementasi daripada Roh Kudus membuat kita ingin tahu banyak, membuat kita belajar. Sampai hari ini saya belajar, saudara-saudara. Belajar itu tidaklah waktu untuk berhenti. Anda mungkin bisa tamat dari satu tingkatan, satu tahapan belajar. Tapi ada tahapan-tahapan berikutnya. Gereja tidak boleh berhenti belajar. Para hamba Tuhan kita tidak boleh berhenti belajar. Umat-umat Tuhan pun tidak boleh berhenti belajar. Mari kita terus belajar, belajar, dan belajar. Ada satu anggota jemaat berkata, "Om, saya baru tahu ini, saya baru temukan ini, makanya saya baru bisa melakukan." Dia baru bisa melakukan karena dia sudah tahu. Dari mana dia tahu? Dia belajar. Saudara-saudara, karena itu mari kita banyak belajar. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid itu, dan mereka pun belajar, dan rasul-rasul pun mengajar mereka, itu penting bagi kita. Nah, ini bagian dari pekerjaan Roh dalam hidup kita. Jangan kita berkata begini, "Oh, saya tidak usah belajar, saya tidak perlu belajar." Memang Roh Kudus akan memberikan kita pertolongan, tetapi Roh Kudus pun akan mengingatkan kita apa yang kita pelajari. Karena itu jangan berhenti belajar. Mari kita semua hidup dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka hidup dalam persekutuan. Roh Kudus itu membuat orang berada dalam persekutuan. Apa arti persekutuan? Ini pilar gereja yang penting. Yang kita tahu, ada 3 pilar gereja. Yang pertama adalah persekutuan, koinonia. Kemudian nanti sebentar kita akan melihat diakonia. Lalu sesudah itu ada yang namanya kesaksian kita, marturia. Ini adalah merupakan 3 pilar gereja yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus membuat kita hidup dalam persekutuan. Saya tahu, sekutu itu adalah orang-orang yang berkumpul dari latar belakang hidup yang berbeda. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang terpandang, ada yang rakyat jelata, dan sebagainya, dan sebagainya.
Tetapi roh itu mempersekutukan mereka, berada dalam satu kebersamaan untuk melaksanakan sebuah misi bagi pencapaian tujuan-tujuan. Dan itu adalah merupakan bagian pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Sangat berbahagia kalau engkau menerima Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, engkau bisa berbahasa sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi juga lanjutan dari itu ada bagian-bagian yang harus kita mengerti, kita belajar untuk Roh Kudus mengingatkan kita. Yang kedua, hidup dalam persekutuan. Betapa indah, saudara-saudara. Daud menggambarkan di Mazmur pasal 133. Ini persekutuan, kerukunan saudara bersaudara. Mereka hidup dalam kerukunan, persekutuan. Roh Kudus itu adalah persekutuan. Katakan amin. Haleluya. Roh Kudus bisa menyatukan kita. Roh Kudus bisa membuat kita menjadi sehati, sepikir, satu tujuan, dan seterusnya. Mengapa, saudara? Penting sekali orang hidup dalam roh. Karena kalau dia tidak hidup dalam Roh Kudus, ini akan sangat berbahaya. Dia tidak akan berada dalam persekutuan. Mari kita melihat Yudas, surat Yudas. Sebelum Wahyu itu ada Yehuda. Dalam terjemahan lama disebut Yehuda, dalam terjemahan baru disebut Yudas. Yudas, saya membaca di ayat yang ke-17, 18 dan ayat 19. Perhatikan ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ayat 19, perhatikan ini. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jelas kalau orang hidup tanpa Roh Kudus, dia bisa menjadi pemecah belah. Roh Kudus adalah hidup kita. Cuma kadang-kadang yang kita fungsikan adalah keinginan-keinginan kita. Berapa banyak persekutuan-persekutuan yang hancur, yang terpecah-pecah. Karena kita tidak mengutamakan pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kita utamakan, saudara-saudara, Roh Kudus akan membawa kita pada persekutuan. Haleluya. Roh Kudus akan membawa kita pada persekutuan. Kalau kita bersekutu, saudara, betapa indahnya saudara bersaudara duduk dengan rukun. Di sanalah berkat Tuhan. Kalau kita ingin diberkati, hiduplah dalam Roh Kudus. Dalam arti kita hidup dalam persekutuan. Mudah sekali kita melihat orang yang tidak ada Roh Kudus. Pekerjaannya hanya memecah belah. Akan tampil pengejek-pengejek yang hidup dalam hawa nafsu kefasikan mereka. Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Karena itu penting sekali ketika Yesus berkata, tunggu di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari Tuhan. Karena kuasa inilah yang bisa membuat kita bisa menyatu dengan orang lain. Saudara, Roh Kudus adalah kasih. Galatia pasal yang kelima. Roh Kudus, buah-buah roh itu adalah kasih. Apa kasih? Kasih itu merupakan sesuatu yang mengikat, mempersatukan. Coba kita melihat dalam Kolose pasal yang ketiga.
Surat Kolose pasal yang ketiga. Saya baca mulai ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih adalah merupakan bagian dari Roh Kudus. Dan kasih itu yang mengikat, mempersatukan, mengikat kita. Orang yang terikat dengan kasih Kristus, dia akan saling merindukan satu dengan yang lain. Saudara, dengan corona ini ada banyak teman telepon. Wah, kita sudah tidak pernah ketemu. Kapan kita bisa ketemu? Ada kerinduan. Kenapa? Walaupun dia ada di sana, dia suku lain, saya suku lain, tapi kami terikat dalam satu ikatan kasih Kristus. Kasih yang lahir dari produk Roh Kudus. Saudara-saudara, karena itu penting bagi kita melihat ini. Jemaat awal itu mereka terikat oleh kasih dalam pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus mempersatukan. Roh Kudus mengikat kita dengan kasihnya dalam satu kebersamaan. Saudara-saudara, sehingga Paulus menulis kepada orang-orang yang ada di Roma, siapa yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kasih yang lahir dari Roh Kudus. Saudara-saudara, karena kita melihat gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula, mereka punya cara hidup. Cara hidupnya apa? Cara hidup dari hasil pekerjaan Roh Kudus, mereka terikat oleh kasih Kristus. Berapa banyak orang yang tidak memiliki kasih Kristus karena hidupnya tidak berada dalam Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam Roh Kudus, kasih itu adalah merupakan bagian yang terpancar dari kita. Kita akan hidup dalam kasih. Kita akan pasti mengasihi. Kita akan mengampuni orang yang dendam. Kita mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Kolose. Saudara-saudara sekalian, karena itu mari kita perhatikan pekerjaan Roh Kudus. Membuat gereja itu mengalami sesuatu kemajuan yang luar biasa. Saya katakan tadi, itu adalah merupakan ledakan yang dahsyat. Ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja bangkit dan gereja bertumbuh, berkembang. Bukan cuma dalam jumlah. Berapa banyak gereja mengejar jumlah? Dengan berbagai pengaruh-pengaruh, bahkan pengaruh-pengaruh duniawi pun dipakai untuk mengejar jumlah jemaat. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, saudara-saudara, jumlah itu adalah orang-orang yang bukan cuma sekedar dipengaruhi dengan nilai-nilai duniawi, nilai-nilai materi. Saudara boleh baca selanjutnya. Ayat yang ke-47 dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini penting. Kita boleh berjuang, bersaksi untuk mendapatkan jiwa-jiwa. Tapi apalah artinya kalau kita cuma mengejar jumlah tanpa orang itu diselamatkan. Jemaat mula-mula menjadi suatu daya tarik yang luar biasa karena Roh Kudus adalah hidup mereka. Sehingga orang-orang yang datang itu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan ini. Hiduplah oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pertama belajar, kedua hidup dalam persekutuan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Tapi juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada dendam, kebencian,
jauhkan. Hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak berhenti pada bahasa roh, tapi ada bagian-bagian penting yang membawa gereja itu bertumbuh. Memiliki pertumbuhan kuantitas yang luar biasa, bahkan juga disertai dengan kualitas. Melahirkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga dari ayat yang ke-42, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini ada pelayanan diakonia. Roh Kudus membawa kita menjadi orang-orang yang suka berbagi. Hari-hari ini luar biasa, saudara. Kami menerima berkat-berkat yang dibagikan oleh orang-orang yang tidak pernah kami harapkan. Saudara-saudara, kalau dari jemaat itu lumrah ya, biasa. Jemaat melayani pendetanya, gembalanya. Saudara-saudara, bahkan saya menikmati ini. Jemaat memperhatikan kami. Jemaat melayani keperluan kami. Saudara-saudara, tetapi pun hari-hari ini Tuhan memakai orang-orang lain. Saudara-saudara sekalian, kami sendiri sampai kaget melihat. Kenapa? Di dalam mereka ada sesuatu yang bekerja dalam hati mereka sehingga mereka terdorong untuk membagi. Karena itu adalah merupakan bagian dari 3 pilar gereja. Diakonia, kita saling memberi, saling melayani. Saudara, karena itu kita melihat nih pekerjaan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka pun mendengarkan Petrus berkhotbah, membawa pengajaran-pengajaran. Tetapi pun kita melihat gambaran yang sangat jelas. Lukas menulis ini tentang cara hidup. Dengarkan baik-baik. Roh Kudus mengubah cara hidup. Kita menjadi orang yang merindukan persekutuan. Kita menjadi orang yang suka belajar. Kita menjadi orang yang suka berbagi. Dan yang terakhir dikatakan di sini, Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang suka berdoa. Haleluya. Milikilah nilai-nilai ini di hari Pentakosta ini. Kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi dampak yang baik bila hal-hal ini ada dalam hidup kita. Karena kalau tidak, saya ingin kembali membaca bahayanya orang yang tidak hidup dalam Roh Kudus. Masih dalam Galati pasal yang ke-5. Surat Galati pasal yang ke-5. Saya akan membacakan Galati pasal yang ke-5. Dengarkan ini baik-baik. Ayat yang ke-19. Perbuatan di luar roh ini adalah ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan. Yang terakhir ayat 20, perhatikan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita ingin hidup diberkati dan menjadi berkat, berusaha supaya kita hidup dalam Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku dengan roh-Mu, supaya aku boleh hidup dalam cara hidup yang berbeda. Apa cara hidup kita? Ayat yang ke-23. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oh, luar biasa. Saudara-saudara, kemana engkau pergi tidak ada undang-undang hukum yang bisa menentang engkau. Kalau Roh Kudus telah membaharui hidupmu. Petrus seorang yang berbeda.
Tapi ketika di hari Pentakosta, dia tampil dengan manusia baru. Dia adalah manusia Allah yang hidup dengan Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita berdoa di hari Pentakosta ini, Tuhan menyegarkan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika kita miliki ini, kita menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi berkat. Demikian Tuhan menolong kita. Haleluya. Akhir dari khotbah ini, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Supaya kasih dari surga, kasih yang dari Roh Kudus memenuhi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari mata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Di hari Pentakosta ini, inilah hidup kami Tuhan. Alirkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus memenuhi setiap kami. Roh Kudus tinggal dalam kami. Roh Kudus memimpin kami. Kami hidup dalam Roh Kudus. Dan kami percaya dalam Roh Kudus ada kasih Tuhan. Kasih yang terus mengalir. Kasih Bapa, kasih sorga menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Tuhan, Engkau dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu. Betapa indahnya kami tinggal di dalam Engkau. Sebab Engkau menjadikan kami orang-orang yang dibaharui, yang diubahkan menjadi manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Di mana dalam hidup kami ada pekerjaan Roh Kudus. Karena kami adalah rumah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami hari ini. Siapapun yang mendengar, siapapun yang menyaksikan dan mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang indah, berkat-berkat dari Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan.
Berapa banyak engkau yang diberkati dengan firman Tuhan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Yes, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Roh Kudus dahsyat, hebat dan luar biasa. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan korban persembahan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Amin. Yes. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yes. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan kita akan akhiri ibadah ini. Namun sebelumnya informasi yang kami sampaikan pada jemaat, nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Sebelum ada pemberitahuan resmi pemerintah dan pimpinan gereja, kita masih akan tetap tinggal di rumah, tidak ada ibadah bersama. Nanti kalau ada pemberitahuan resmi, baru kita bisa ibadah bersama. Dan akan diberitahukan program-program ke depan, dan juga jangan lupa himbauan pemerintah, kita taati untuk pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun, dan tinggal di rumah. Tuhan memberkati kita akhiri ibadah ini. Haleluya.
Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, Haleluya. terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam surga ku diterima kasih. Amin. Haleluya. Immanuel. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia.
Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan.